Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita belajar maqasid syariah. Maqasid syariah masih tentang fatwa DSN, bagaimana Dewan Syariah Indonesia menjelaskan maqasid syariah atau memakai maqasid syariah sebagai hukum fatwa DSN. Baik, kita akan belajar di sini ada beberapa ini yang akan kita pelajari. Pertama, ganti rugi. Dalam maqasid syariah, Dewan DSN, Dewan Syariah Nasional Indonesia, membahas tentang ganti rugi, kemudian membahas tentang rahan tasjili, menggadaikan, tapi yang digadaikan hanya hanya sertifikatnya saja, tidak barangnya. Jangan menggadaikan barang itu. Kemudian berikutnya ada apa? Ada pendapatan murtahin. Pendapatan murtahin itu apa yang bisa didapatkan oleh bagi orang yang menerima gadai. Kemudian berikutnya ta'addi, ifrat atau berlebihan, taksir atau kurang dalam orang yang menerima gadai itu. Ya, dalam menerima gadai itu dia melakukan sesuatu itu apakah berlebihan atau kurang. Juga ada jaminan dalam akad mudharabah atau musyarakah. Bolehkah memberikan jaminan dalam akad mudharabah atau musyarakah? Kemudian tawaruk munazzam, regulasi. Tapi ini regulasi ini pembahasannya sudah AAUIV ya. Jadi kita akan bahas. Kemudian terakhir takabut serah terima. Baik, kita akan kita bahas. Dalam fatwa DSN, itu yang pertama tentang ganti rugi ya. Atau yang ketujuh halaman 154 ya. Tentang fatwa DSN ganti rugi. Telah membolehkan ganti rugi sebagaimana dalam fatwa DSN telah membolehkan. Ganti rugi boleh dikenakan atas pihak dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Jadi dari ketentuan akad menyimpang maka harus wajib ganti rugi. Nah, ganti rugi ya, kerugiannya real gitu, kerugian yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayar. Pendapat Abdul Hamid Mahmud Al-Bali mengatakan ganti rugi karena penundaan, misalnya ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu, berdasarkan pada kerugian yang terjadi secara real akibat penundaan pembayaran, dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran, itu boleh terima ganti rugi. Ya, jadi ganti rugi itu pelajarannya adalah misalnya gini ya. Ya, kalau ada yang ganti rugi, tapi ganti rugi kayak kemarin itu ada yang uang muka itu kan. Kemarin pelajarannya uang muka. Misalnya nih dia sudah berjanji akan membeli motor. Habis itu dia kasih DP-nya ya 2 juta gitu. Motornya jauh di Jawa Barat. Dia datangkan ke Depok ini. Tapi sampai di Depok nggak jadi ya. Itu nama boleh orang yang akan menjual ini memotong dari uang yang 2 juta tadi sebagai ganti rugi dia. Nah, itu boleh ngambil ganti rugi. Maqasid syariahnya adalah DSN ini kenapa kok membolehkan ganti rugi itu? Maqasidnya adalah karena karena menjaga hak-hak orang gitu. Jangan satu orang membuat zalim kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pelajaran kita adalah tentang rahan tasjili. Sini ada nih, nggak kelihatan ya.
Rahan tasjili. Apa itu rahan tasjili? Rahan itu kan itu menggadai. Kalau tasjili itu hanya surat menyurat aja. Yes, dijelaskan tentang ketentuan hukum rahan tasjili sebagaimana dalam fatwa berikut. Rahan tasjili disebut juga dengan rahan takmini. Rahan atau menggadaikan untuk mengamankan sertifikat saja, atau rahan rasmi atau menggadaikan tapi surat-surat resmi aja, atau rahan hukmi menggadaikan tapi yang digadaikan hukumnya secara lahirnya dipegang oleh orang yang berhutang, tapi ininya sertifikatnya dipegang itu. Apa itu? Adalah jaminan dalam bentuk barang atas uang. Jaminan barang atas uang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan itu hanya bukti sah kepemilikan. Kayak rumah kan diserahkan itu, kalau pinjam duit, yang diserahkan itu kan hanya sertifikatnya saja. Kalau minjam duit terus menggadaikan motor, yang diterima oleh penggadai itu kan bukan motornya, tapi apa ya, PPKB-nya aja. Sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemiliknya, gitu kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, hendaklah barang gadaian dipegang oleh orang yang menerima gadai. Jadi barang gadaian itu seharusnya diterima oleh yang menerima gadai, tapi yang diserahkan itu bukan barangnya, hanya sertifikatnya saja. Dan hadis Nabi, setiap ketentuan syariah yang masih mutlak umum, maka menjadi rujukan adalah uruf. Jadi kebiasaan orang-orang itu apa gitu? Kebiasaannya cuma memberikan sertifikatnya aja, gitu ya, nggak apa-apa. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tujuannya itu adalah ketika menggadaikan itu, tujuan ketika menggadaikan itu kan hanya sebagai jaminan. Kan nggak mungkin gitu menggadaikan tanah dengan tanah-tanahnya dibawa, nggak mungkin. Terus apanya yang dibawa? Hanya sertifikatnya saja gitu. Huruf itu ada dua, bisa barangnya disimpan dan bisa juga barangnya disimpan atau dipakai oleh yang menggadaikan. Jadi tergantung huruf. Kalau hurufnya barangnya disimpan, atau bisa juga barangnya dipakai oleh yang menggadaikan. Jadi boleh. Hurufnya gimana di daerah itu, atau kebiasaannya gimana? Barangnya disimpan aja atau diserahkan. Maksud dari ayat dan hadis adalah barang yang digadaikan tidaklah bisa dieksekusi secara cepat. Jadi sebenarnya maksudnya bisa diusi secara cepat. Jadi kalau rumah, sertifikat rumah, cuma bisa diusi sertifikat rumahnya, nggak rumahnya. Tidak penting barangnya di tangan siapapun. Itu tidak penting. Jadi maksudnya tidak penting barangnya di tangan siapapun. Yang penting bisa diambil. Kemudian itu namanya rahan tasjil. Jadi bolehlah menggadaikan barang, tapi yang digadaikan bukan barangnya, tapi sertifikatnya itu boleh. Nah, terus yang ke-9, pendapatan murtahin. Apa yang diperoleh oleh orang yang menerima gadai? Oleh orang yang menerima gadai, jadi murtahin atau penerima gadai itu berhak mendapatkan ujrah atau fee atas biaya penyimpanan atau marhun sebagaimana dalam fatwa berikut. Jadi boleh orang menerima gadai itu boleh mendapatkan fee dari orang yang menggadaikan fee-nya. Murtahin, orang yang menerima gadai, dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun. Barang itu marhun ya, atau berupa bukti sah kepemilikan sertifikat misalnya, yang ditanggung oleh rahin yang menerima gadai berdasarkan akad ijarah, akad sewa menyewa. Misalnya kalau dia menggadai, misalnya digadaikan sertifikat rumah gitu kan, sertifikat itu harus jaga bagus-bagus, baik-baik, dan harus ada sapamnya, harus ada tempatnya. Maka orang yang menerima gadai dapat fee-nya dari situ, dari nyewaan tempat itu. Dari nyewa tempat dia dapat fee gitu, bukan dari uang yang dia pinjamkan. Kalau dari uang dia pinjamkan nggak dapat apa-apa. Sebab karena kalau dia dari uang yang dipinjamkan itu riba kan. Nah, dia mengambil keuntungannya dari mana? Mengambil keuntungannya dari barang yang dia pegang dan diamankan, itu harus ada fee-nya. Amal Rasulullah tidak boleh digabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli.
Yang tadi kan orang menggadai itu kan minjam, bukan jual beli. Nah, dan tidak boleh pula dua syarat dalam jual beli. Jadi dua syarat dalam jual beli tidak boleh. Kalau ada jual beli, tidak boleh. Ini ke bawah-bawahnya nggak penting ya, yang penting di sini aja. Jadi tidak boleh gabungkan pinjaman dengan jual beli. Ini minjam ya minjam. Terus pendapatan di mana? Pendapatannya dari barang yang dia pegang atau dia amankan itu. Terus yang 10, standarisasi ta'addi atau berlebihan dan taksir atau kurang. Jadi orang yang menerima gadai itu menerima gadai apakah dia berlebihan atau kurang dalam menjaga barang. Pembiayaan disertai rahan atau penggadaian akan tentang batasan ta'addi dan taksir sebagaimana dalam fatwa berikut. Ta'addi itu adalah berlebihan, melakukan sesuatu yang tidak boleh, tidak semestinya dilakukan. Jadi misalnya dia naruh sertifikat, habis itu sertifikat tadi dijual sama dia, itu tidak boleh, itu namanya berlebihan itu orang yang menerima gadai. Atau taksir kurang, tidak melakukan sesuatu yang tidak membolehkan semestinya dilakukan. Jadi tidak melakukan sesuatu. Jadi udah diterimanya sertifikat tadi kan ditaruhnya di luar, hilanglah sertifikat tuh, itu namanya taksir. Kalau bagi ta'addi dan taksir ini kenanya bagi orang yang menerima gadai nanti. Mukhtalafis syurut. Nah, yang ketiga namanya berbeda dengan syarat-syarat. Jadi menyalahi syarat. Syaratnya begini tapi dia lakukan yang lain, itu tidak boleh. Melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat. Yang disepakati oleh pihak yang berakad. Jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah itu namanya mukhalifat syurut, menyalahi syarat-syarat. Bentuk-bentuk taksir dari pihak yang menerima titipan atau menerima gadai atau rahin yang menerima gadai. Apa itu? Menjaga tidak sesuai dengan amanah, tidak dijaga. Membawa ketika bepergian, dibawanya pergi kemana-mana. Itu namanya taksir atau ifrat ya. Terus menitipkan kepada orang lain, ya, tidak melindungi dari hal-hal yang merusak. Ini namanya taksir atau ifrat. Jika barang titipan investasikan, ini kalau barang titipan itu diinvestasikan bagaimana? Ini kan ifrat atau taksir ini, berlebihan atau kurang. Ini kalau berlebihan ya. Ada dua pendapat. Mazhab Maliki boleh katanya. Boleh kalau ada hasilnya boleh dimakan karena penerima titipan menjamin barang. Jadi kalau dia jamin barang tersebut dikembalikan sesuai ini bolehlah kata Imam Maliki. Tapi ini pendapat ini lemah nih. Sesuai kaidah keuntungan sesuai risiko. Kan dia menerima keuntungan, menerima juga risiko. Risiko dia tanggungnya sendiri. Yang penting ketika orang itu minta barangnya harus diskasikan kata Imam Maliki. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan barang dia, itu barang orang lain. Jadi tidak boleh. Malahan harus disedekahkan kalau dia mendapatkan keuntungan. Terima titipan tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan. Ini bukan punya dia, tapi dia investasikan. Itu nggak boleh. Dalam hadis Rasulullah sesungguhnya tijarah kalian adalah kebohongan, maka bersihkanlah dengan sedekah. Jadi nggak boleh kebohongan, itu kebohongan namanya. Jual beli kebohongan kalau dia investasikan ya. Nggak boleh. Lanjut, jaminan dengan akad mudharabah. Bolehkah memberikan jaminan pada akadnya akad mudharabah? Akad mudharabah itu apa? Akad ini ya percaya atau akad amanah. Musyarakah juga akad percaya. Mudharabah itu ada yang punya harta, kemudian ada yang sebagai pekerja yang mengelola harta. Jadi mudharabah. Kalau musyarakah ini kedua-duanya punya harta, kedua-duanya juga kerja. Itu namanya musyarakah. Ini apakah boleh memberikan jaminan? Sebenarnya yang mengelola harta memberikan jaminan kepada yang punya modal. Pada dasarnya kan tidak boleh. Karena akadnya akad amanah kan, kepercayaan. Nggak boleh. Tapi menurut DSN boleh. Kenapa DSN boleh? Karena dia berlandasan maqasid syariah. Tujuannya adalah supaya yang mengelola ini tidak semena-mena dari syarat-syarat yang ditentukan oleh yang punya modal. Maka dibolehkan nanti. Dibolehkan karena untuk menjaga orang yang punya modal, orang untuk menjaga agar modal ini tidak dilakukan hal yang semena-mena oleh yang penerima modal. Mudharabah. Fatwa DSN tahun 2000, ketentuan pembiayaan akad amanah tidak boleh dijaminkan keuntungannya. Keuntungan pembiayaan akad amanah tidak boleh dijaminkan. Tidak ada jaminan sebenarnya.
Jadi keuntungannya pun tidak dijaminkan. Terus tidak boleh jaminkan. Mudharabah, tapi boleh kayaknya. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut dengan malik, punya harta. Apa tuh? Malik, pemilik, sahibul mal, yang punya harta. Malik ini pengelola, harusnya mudharib ya, bukan malik yang mudharib, pengelola, sahibul mal yang punya harta. Kemudian LKS, lembaga keuangan syariah. Nah, terus menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua amal, dia beramal mudharib atau nasabah ya. Jadi ini sahibul mal, di sini dia pengelola sahibul mal atau LKS, yaitu namanya punya harta. Kemudian kalau yang bekerja namanya amil atau orang yang bekerja, mudharib atau orang yang bekerja, nasabah atau orang yang bekerja gitu kan. Bertindak selaku pengelola. Dana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan ditentukan dalam kontrak. Terus dalam masyarakat juga begitu. Masyarakat kan hampir sama ya, masyarakat sama-sama punya uang. Masyarakat adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha yang tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, maka LKS lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati bersama. Itu kata DSN. Tujuannya adalah menjaga agar yang punya harta itu, agar si mudharib ini tidak semena-mena terhadap harta, dan orang yang punya harta aman. Tapi kalau memang ternyata terbukti bahwa yang mengelola ini semena-mena dari uangnya itu. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh dicairkan jaminan. Baik, nah kita masuk nih di DSN sudah selesai semua ya. DSN sudah selesai. Contoh-contoh fatwa-fatwa di DSN. Sekarang kita masuk contoh-contoh fatwa di AAOIV. Standar Syariah AAOIV. Apa itu? Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi institusi ini, organisasi accounting, organisasi Islam, keuangan Islam ini. Nah, pusatnya di Bahrain ini ya, pusatnya di Bahrain. Beliau juga sama seperti Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa tentang keuangan syariah ya. 1. Dia mengeluarkan fatwa tentang tawaruk munazzam, regulasi atau ingin mendapatkan uang. Tawaruk munazzam. Tawaruk munazzam itu kayak bai'ul innah itu sebenarnya. Misalnya kita ungkapkan 3 ya, kan 3 gini ya. Misalnya nih si A, Alif ini orang Malaysia. Kemudian si B, Budi ini orang Indonesia. Dia mengadakan transaksi misalnya beli si Alif mau beli minyak, mau beli kelapa sawit mentah ke si Budi. Beli kelapa sawit ke si Budi. Tapi tentu tidak langsung karena kan beda negara. Alif orang Malaysia, Budi orang Indonesia. Harus melalui bank di Malaysia, namanya bank Bank Malaysia. Ya, Bank Malaysia lah. Bank Malaysia dengan Bank Indonesia. Bank Malaysia dengan Bank Indonesia. Terus Alif minta ke bank Ke Bank Malaysia untuk membuatkan surat bahwa dia akan membeli kelapa sawit mentah dari Budi yang ada di Kalimantan. Budi ini juga memberikan rekeningnya di Bank Indonesia ini. Kemudian Bank Malaysia ini mentransfer ke Bank Indonesia, terus Bank Indonesia menerima barang tersebut, gitu kan? Terima barang tersebut. Akhirnya Bank Indonesia ini
kan sudah ditransfer beli tadi Bank Indonesia ini, dia kan ibarat dialah yang menjual ke bank ini, ke bank mana? Ke Bank Malaysia. Terus Bank Malaysia itu ibarat dia yang menjual lagi bukan menjual ya, dia yang, tapi intinya apa? Bank Malaysia dengan Bank Indonesia ini dapat keuntungan. Itu namanya tawaruk munazam. Padahal kan harusnya nggak dapat keuntungan. Bank Malaysia ini kan hanya membantu untuk mentransferkan uang ke Bank Indonesia. Bank Indonesia harusnya nggak dapat keuntungan, dia kan hanya menerima aja. Nah, tapi itu disebut tawaruk munazam. Ingin membutuhkan uang, maka bank itu berfungsi sebagai pihak calo, namanya pihak calo. Sebenarnya calo itu kan boleh juga sebenarnya dapat duit. Coba kita baca ini, baca dulu. Masuk tawaruk munazam itu regulasi menurut standar AOIP, yaitu sebuah perbankan menjual komoditi selain emas dan perak dari pasar komoditi internasional atau yang lainnya kepada pembeli dengan harga yang tidak tunai. Kemudian bank tersebut berkewajiban baik karena disyaratkan dalam akad atau karena kebiasaan atau uruf mewakili untuk menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga tunai dan menyerahkan uangnya kepada pembeli utama. Jadi begini, jadi Bank Malaysia tadi kan Alif ini minta tolong ke Bank Malaysia, ke Bank Indonesia gitu kan. Jadi pas sampai barang di Bank Malaysia ini diminta sama si Alif ini untuk jual ya gitu, jualnya ke orang-orang. Nanti uangnya dikasihkan ke Alif, dan dia mengambil untung di situ. Di situ disebut tawaruk munazam. Tawaruk itu sebenarnya perak gitu, perak. Jadi pengen dapat duit. Padahal sebenarnya bukan bank itu yang ini, tapi dia dapat uang dari keuntungan dia menjualkan barang yang ada si Alif. Itu disebut tawaruk munazam. Apakah itu boleh? Gitu. Menurut standar AOIV boleh. Menurut tawaruk ingin mendapatkan uang. Jadi tawaruk itu ingin mendapatkan uang. Tujuannya pembeli pihak yang membutuhkan likuiditas adalah uang bukan barang. Sedangkan barang hanya simbolik, diterima kemudian dikembalikan. Ada dua transaksi jual beli. Jika transaksi yang pertama adalah beli dengan tidak tunai, maka transaksi kedua adalah jual dengan tidak tunai dengan harga yang lebih rendah. Sebagaimana namanya tawaruk munazam, pihak pembeli disyariatkan menjual kembali barang yang dibelinya. Dalam tawaruk munazam, umumnya penjualan kembali barang itu dilakukan oleh banyak akad wakalah. Jadi akad wakalah banyak pembeli dan jualnya atas nama nasabah atau penjual. Di intinya sama dengan bayul inah ya. Tawaruk munazam itu sama halnya dengan bayul inah sebenarnya. Bayul inah itu seolah-olah dia menjual sesuatu, ada barangnya, padahal sebenarnya uang aja, perputaran uang. Maka hal itu haram dilakukan kecuali darurat. Kemudian terakhir ini ya, untuk terakhir ini pada hari ini itu namanya takabut dalam standar AOIV. Takabut itu serah terima. Standar AOIV dalam al-mi'yar asy-syar'i, keuangan syariah, itu menjelaskan tentang qabat atau salah terima. Hal-hal yang penting untuk jelaskan sebagai berikut. Dan serah terima itu kan ada serah terima barang langsung, ada serah terima secara hukum aja kan. Serah terima secara hukum kan tanda tangan aja. Kalau barang ya barang. Kalau jual beli itu kan ada transaksi itu harus serah terima. Qabat adalah suatu sesuai dengan uruf. Jadi qabat itu sesuatu yang sesuai dengan uruf. Jadi yang disebut orang sudah menerima itu kalau sudah menerima sertifikat rumah dianggap dan menerima walaupun tidak menempati, itu urufnya kan begitu. Al-Khatib menjelaskan, ketika syariat Islam ini mewajibkan takabut tanpa menjelaskan mekanismenya, maka yang menjadi rujukan adalah uruf. Jadi uruf ya, kebiasaan orang setempat. Khatib mengatakan teknis dan mekanismenya takabut atau serah terima itu berbeda-beda sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Nuti mengatakan, setiap ketentuan yang tidak ada batasannya, baik dalam bahasa ataupun syarak, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi setempat. Jadi, seperti qabat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya sebelum serah. Kalau beli makanan, serah terima dulu. Tapi kalau jual beli tanah kan nggak perlu terima tanahnya, nggak ngeliat tanah juga nggak apa-apa. Yang penting sertifikatnya udah ditangani. Itu namanya takabut. Dan ini yang terakhir ya. Baik, itu dulu yang bisa kita jelaskan tentang maqasid syariah ini. Sudah sampai kita standar AOIV ya. Nomor 2 takabut.
Terima kasih. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.